Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan informasi yang saya peroleh dari dailymail.co.uk, sebuah website berita daily online yang menyebutkan bahwa ada 3 tipe virus corona yang kini tersebar di dunia. Tipe pertama itu merupakan cikal bakal dari virus corona. Tipe A ini ditemukan di tubuh kelelawar dan terenggiling. Ini menjadi akar dari sebuah penyebaran virus corona yang saat ini berada. Ada 2 klaster tipe A ini yang beredar di dunia. Yang pertama itu di Wuhan dan yang lainnya ada di Amerika dan Australia. Kemudian yang kedua adalah tipe B, merupakan mutasi dari tipe A. Mutasi ini berjalan cukup lambat di Cina, tetapi sangat cepat di luar Cina. Kemudian tipe C itu merupakan saudara dari tipe B, bagian dari mutasi tipe A. Tipe B ini menyebar di Eropa melalui Singapura. Bagaimana penyebaran ketiga tipe virus corona ini di dunia saat ini? Menurut The Daily Mail, ini adalah penyebarannya yang dari kelelawar ditemukan di Cina, kelelawar atau terenggiling, kemudian di Amerika, dari Wuhan itu menyebar ke Australia. Jadi di Australia itu rata-rata adalah tipe A. Kemudian di Wuhan berkembang tipe B, mutasi dari tipe A dan menyebar ke Eropa, sehingga ditemukan di banyak Eropa itu adalah virus corona tipe B. Demikian juga di Kanada dan Brasil. Kemudian tipe C itu menyebar dari Singapura ke Eropa. Kemudian kita perhatikan pembagian dari ketiga tipe ini garis batas secara kasar menurut ahlinya. Ini tipe B ini lingkaran yang besar ini menunjukkan sebagian besar ada di Wuhan, kemudian menyebar ke banyak tempat di tipe A dan tipe C. Kemudian selanjutnya ahli yang menyampaikan di website Daily Mail itu menyebutkan bahwa indikasi atau pelacakan penyebaran atau jenis dari virus corona ini mengacu pada pelacakan virus pada manusia purba. Selanjutnya kita perhatikan penyebaran virus saat ini. Kita mulai dari Amerika. Kita tahu Amerika adalah negara dengan kasus terbesar di dunia saat ini. Hingga tanggal 9 itu ada 469.450 kasus dengan jumlah yang meninggal mencapai 16.715. Ini kasus perharinya cukup tinggi, rata-rata 1.000 lebih kasus baru setiap hari.
Kemudian kita perhatikan yang meninggal juga semakin tinggi setiap harinya. Kasus barunya rata-rata 30-an ribu, 33.381, 32.890, 29.790. Mulai tanggal 3 Maret ini meningkat tajam perkembangan kasus di Amerika ini. Kemudian di Amerika sendiri kasus terbesar terjadi di New York, sehingga New York sekarang disebut sebagai epicentrum penyebaran virus corona. Kita perhatikan perbandingannya Amerika Serikat dengan 469.450 kasus, sementara di New York sendiri itu 159.937 kasus dengan yang meninggal 7.067, masih berada di atas Spanyol dengan jumlah kasus 153.446, tetapi Spanyol jumlah meninggalnya adalah 15.353. Italia kasusnya hanya 143.626 kasus, tapi yang meninggal 18.279. Kemudian selanjutnya kita perhatikan di Eropa. Eropa adalah kasus terbesar kedua setelah Amerika. Di Inggris itu ada 60.733 kasus dengan yang meninggal 797, Prancis 112 kasus 950 dengan 112.950 kasus dengan jumlah yang meninggal 10.869. Jerman dengan 113.296 kasus dengan jumlah yang meninggal 2.349, Italia dengan 139.442 kasus, total yang meninggal 17.669, Spanyol 152.446 kasus dengan jumlah yang meninggal 15.238. Selanjutnya kita perhatikan di Inggris. Inggris itu jumlah kasusnya 65.077 dengan jumlah yang meninggal 7.978. Ini sampai dengan tanggal 9, di mana pada tanggal 9 ada 801 kasus yang meninggal, kemudian ada 4.344 kasus positif baru. Kemudian kita perhatikan di Italia, jumlah kasus itu ada sebanyak 143.626, jumlah yang meninggal 18.279. Selanjutnya kita perhatikan di Spanyol, jumlah kasus 157.022 kasus, tetapi jumlah yang meninggal itu 15.843 kasus. Kemudian di Jerman, jumlah kasus 118.235, yang meninggal 2.607. Di Prancis, jumlah kasus 117.749, yang meninggal 12.210. Itu beberapa negara Amerika dan Eropa dengan jumlah kasus
cukup besar, diiringi jumlah kematian yang juga sangat besar. Informasi ini disampaikan untuk membuat kita tetap waspada dan patuh pada anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.